Silahkan, ada yang masuk. Telepon khusus dari luar ya, bukan luar di sini ya. Tentu telepon, Assalamualaikum, Masya Allah. Dari mana Ustaz? Ini dari luar masjid? Oh, nggak usah ini. Tulis saja ke sini sampaikan. Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dari variasi Gorontalo. Baik, dari Gorontalo, silakan Ibu. Kenapa sholat zuhur dengan asar itu dia disirkan, Baik. tidak dijaharkan? Baik, ada pertanyaan kenapa sholat zuhur dan sholat asar itu disirkan? Sebetulnya sederhana jawaban ini, karena memang nabinya contohkan begitu. Kalau nabinya contohkan dijaharkan, ya kita jaharkan itu kan. Jadi karena nabinya mencontohkan disirkan, tidak dikeraskan suaranya. Ingat, sir itu artinya sir. Jadi kata asir, jamannya asrar. Asal katanya sebetulnya bukan pelan, asal katanya rahasia. Asal katanya rahasia itu kan nggak boleh sampai pada orang kan. Anda simpan, sekalipun Anda ungkapkan, orang lain jangan dengar. Ucapkan sesuai dengan bahasa diri Anda saja, supaya diri Anda yang dengar, orang lain tidak. Makanya diambil kalimat ini dalam bacaan salat zuhur dengan asar dengan kalimat sir di sini dengan makna pelan. Maksud pelan di sini, samping pun jangan sampai bisa dengar. Kita aja cukup yang bacakan. Jadi kalau antum bacakan salatnya sir tapi kedengaran orang, itu bukan sir namanya. Salat zuhur misalnya, mic-nya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai ke belakang kedengaran, itu bukan sir. Itu bukan sir, itu sudah jahar namanya. Di setiap kalimat yang terbaca itu jahar. Termasuk mohon maaf ya, ini pun masalah yang sering muncul nih. Teman-teman ada yang membacakan bismillah di sholat jahar, pengen bismillahnya disirkan. Kalau bismillah disirkan, gak usah kedengaran sama jamaah. Kadang-kadang ada sebagian yang ingin menampakkan pada orang, ini sebetulnya saya bukan dijaharkan, disirkan, supaya orang tahu saya sirkan. Ke mic didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan sir namanya, itu jahar. Kenapa nggak sekalian Anda kerasan aja? Jadi kalau sir cukup Anda yang dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru sir namanya. Tapi kalau Anda kemudian kecilkan tapi sengaja diperdengarkan pada orang, kadang pernah kami dengar yang seperti itu. Jadi mengimami di depan, dia ingin tunjukkan saya pilih pendapat yang disirkan, cuma tanpa sadar dia jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jahar. Paham sampai sini? Tayyib. Tapi dari sisi hikmah itu ada pendekatan. Ada sisi hikmah. Kenapa zuhur dengan asar kemudian dijadikan sir, sedangkan maghrib, isya, kemudian subuh dijadikan dengan jahar? Ada sebagian ulama yang kemudian mencari, memahami dan menyimpulkan bahwa karena pada umumnya waktu siang itu sibuk dengan beraktivitas dalam hal keduniaan. Ada yang beraktivitas A, B, C dan sebagainya. Anda bayangkan dalam suasana beraktivitas, gitu kan? Kemudian menunaikan ibadah dalam keadaan dikeraskan, dijaharkan, tentu nanti akan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Imma pekerjaan orang lain menjadi terasa ada saut-sautan, atau sholat Anda pun misalnya bisa terganggu dengan jawaban-jawaban dari orang lain.